cara mereka satu-satunya buat numbangin Nikita, buat numbangin siapa, dokter detektif, karena mereka udah nggak punya cara lagi nih ya. Fakta apakah yang akan dibuka oleh Nikita Mirzani di persidangan perkara pemerasan yang kini membuatnya ditetapkan menjadi tersangka dan ditahan? Seperti diketahui, Nikita Mirzani resmi ditahan 20 hari ke depan atas sangkaan pemerasan yang ia lakukan pada Reza Gladys. Nikita Mirzani kini berada di rumah tahanan Polda Metro Jaya. Ia ditahan sejak tanggal 4 Maret 2025. Dukungan terhadap Nikita Mirzani terus mengalir. Yang menarik adalah caption yang dituliskan pengacara Sunan Kalijaga terkait responnya pada Nikita Mirzani. Sunan Kalijaga meminta nantinya Nikita Mirzani membuka semua fakta yang ada. Nikita Mirzani ditahan di rutan Polda Metro Jaya sejak 4 Maret 2025. Sederet rekan artis pun datang berbondong-bondong menjenguk dan memberikan support untuk Nikita Mirzani. Sebut saja Lucinta Luna yang terlihat datang membesuk. Saat ditemui, Lucinta Luna menceritakan kondisi terkini sang sahabat yang malah tampak bahagia meski terjerat kasus dugaan pemerasan atas laporan Reza Gladys. Nikita Mirzani terlihat tidak menampakkan kecemasan sedikit pun. Malah ia dinilai lebih santai menjalani hidup. Sebagai sahabat, dirinya tidak lupa memberikan dukungan. Tidak sampai di situ, dirinya merasa penampilan Nikita Mirzani semakin terawat. Bahkan Nikita Mirzani tampaknya bisa beradaptasi dengan lingkungan di rutan. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Nikita Mirzani katanya sudah ditangkap sama Mail. Tahu nggak? Keren banget. Baru kali ini aku lihat seorang tersangka yang berpakaian orange alias baju tahanan. Gayanya kayak Nikita Mirzani. Gokil. Gue suka, anjay. Dan aku lihat si Nikita ini udah tahu dia pakai baju orange, udah jadi tersangka. Dia santai aja, say. Slow. Santai. Cantik kau memang perempuan, aku suka. Nikita itu pas ditangkap itu kita itu penuh tanda tanya dibuat dia. Aku takutnya ini Nikita ini, tahu nggak? Dia ibaratnya itu anak muda India, tahu nggak? Pastilah kalian tahu kan, pastilah kalian pernah nonton film India ya kan? Kalau anak muda India itu memang kayak gitu. Ya kan, dia kalah terus, tapi endingnya finish semua dibuat. Aku kalau lihat orang yang kayak Nikita Mirzani ini, dia ditangkap slow, senyum, santai, gayanya itu loh kayak nggak ada beban nih hidupnya. Seharusnya si pelapor, hati-hati sayang, takutnya nanti meledak bom sini kita. Nah ini satu lagi nih, Nikita Mirzani ini kenapa dia gayanya seperti itu? Ya kan, dia membuat semua para pendukung dia itu tenang, nggak usah sedih. Kenapa? Tengok, dia aja santai, slow. Nah kita harus juga ikut santai, slow. Nggak perlu kita takutin atau apa. Dia aja nggak takut, say. Berarti dia itu ada megang satu kunci yang bakalan bikin satu Indonesia juar. Bisa aja kan? Buat Nikita sama Mail, semangat. Gimana pun ceritanya, banyak pendukung kalian di Indonesia ini. Karena berkat Nikita Mirzani juga produktif, skincare abal-abal yang overklaim terbongkar semua, yang nggak bisa dipecahkan siapapun selama ini. Ya kan, mau itu dibilang itu persaingan bisnis atau apapun, yang penting intinya kalian tetap penyelamat Indonesia. Buat Nikita, semangat. Gimana pun ceritanya, aku salah satu pendukungmu. Ya, pendukung kak tuh. Setidaknya aku apapun yang kamu buat, aku percaya bahwasanya kau benar-benar membantu seluruh perempuan-perempuan di Indonesia ini. Semangat Ami, semangat Mail, pasti kebenaran akan terbongkar. Aku tunggu 20 harinya. Semangat, love you. Jadi kemarin pas Nikita Mirzani resmi ditahan, itu para buzzernya sebelah itu langsung menyerang konten-konten gua. Semua konten gua dikomenin, ngingetin gua, itu junjungan lu tersangka tuh, apa segala macam. Gua tuh selalu bilang ya, gua tuh nggak mendukung personalnya, gua nggak mendukung subjeknya, gua mendukung tindakannya.
either itu Doktif atau Nikita Mirzani, selama mereka memperjuangkan masyarakat-masyarakat yang tertipu sama owner skincare abal-abal ini, ya gue dukung tindakan mereka. Kalaupun ada tindakan pemerasan dan benar bisa dibuktikan tindakan pemerasan sampai menjadi terdakwa, kan saat ini masih tersangka ya, belum terdakwa. Selama itu bisa dibuktikan, ya udah gitu. Ya kalau memang pemerasan aja. Gue gak akan denial kalau itu sebuah kesalahan. Karena ya benar, pemerasan itu sebuah tindak pidana. Kalau benar pemerasan ya, bukan ada unsur sesuatunya. Dan gue akan selalu bilang, gue akan mendukung aparat hukum dalam penindakan pidana apapun. Pemerasan lah, apalah, asalkan diusut sampai akarnya. Ketika polisi mengusut pemerasannya, maka sebab akibat dari pemerasan itu harus kita usut juga. Apa sih kira-kira penyebab munculnya pemerasan itu? Kita biasa diperas itu kan, ya kalau kita nggak mau ngasih dan kita nggak ngerasa ada sesuatu yang perlu kita kasih, dan kalau kita ngerasa kalau nggak kita kasih itu kita nggak kenapa-napa, nggak usah kita kasih. Bener nggak? Nah kalau kita ngerasa ada sesuatu yang bahaya kalau kita nggak ngasih itu duit, dan kita memilih untuk ngasih itu duit, berarti kita mencoba menyuapkan. Dan gua rasa polisi harus ngusut sampai sebabnya itu apa semua ini. Pak, memang pemerasan dilakukan sama Nikita Mirzani, oke, silahkan diproses. Tapi setelah itu, yuk kita tarik mundur sampai ke pangkal dari kasus ini semua. Bagaimana kalau kasus ini tidak terblow up? Jangan-jangan nanti masyarakat yang kena dampaknya dari skincare bahayanya dia. Ini terjadi itu kan karena ada indikasi bahwa skincare dia itu berbahaya. Makanya dia mencoba menghubungi sana sini dan mencoba menutup mulut seseorang. Kan begitu tuh. Apakah benar ada dugaan skincare yang berbahaya yang akan direview Nikita Mirzani? Nah, kesimpulan yang mau gue sampein adalah sebenarnya kan pra kejadian ini, kasus-kasus ini itu adalah mafia-mafia skincare yang menjual skincare-nya overclaim, mengandung bahan berbahaya, dan segala macam. Jangankan mengandung bahan berbahaya, overclaim aja juga berbahaya dan merugikan masyarakat. Harapannya pihak kepolisian juga mengusut sampai pangkalnya ini, nggak cuma si pemerasannya aja. Ya oke lah, terserah. Kita serahkan ke polisi mengurus pemerasan ini. Kita percayakan polisi, tapi yuk kita kawal, yuk kita usut lagi pangkal-pangkal seperti apa. Kalau pemerasan ini harus ada tersangkanya, maka kejadian sebelum pemerasan ini juga harus ada tersangkanya. Gimana? Gampang. Aku mau nanya nih, ya nanya doang. Kalau Nikita udah seslay itu gitu dalam menanggapi kasus hukum ini. Liatin dong, cantik banget. Dia ada senyum-senyum, ketawa-ketawa, ditahan malah ketawa-ketawa kan. Aku mau nanya, apa enggak ketar-ketir yang sebelah sana? Ya kan, apa enggak ketar-ketir? Ya logika aja sih, situ yang nyari Nikita, situ yang suruh ngomong berapa nominal, terus situ juga yang bilang apa diperes. Kan kocak banget gak sih? Kalau menurut aku tuh ini tuh cara mereka tuh satu-satunya ya, ibaratnya cara mereka satu-satunya buat numbangin Nikita, buat numbangin siapa, dokter detektif, karena mereka udah nggak punya cara lagi nih ya. Ibaratnya kalau dibilang usaha mereka udah hancur ya, karena perbuatan siapa? Karena perbuatan mereka sendiri, usaha mereka udah hancur. Terus apalagi mereka mau memperbaiki nama mereka gimana ya? Emang pada dasarnya mereka yang menghancurkan usaha mereka sendiri kan? Ya namanya juga keborokan suatu saat bakal terbongkar ya kan? Ya aku mah mikirnya gini aja ya, secara normal aja ya sebagai konsumen ya, kalau dia berani ngebayar segitu mahal ya, kalau dia mau diperes, kan kalau misalnya logika aja, kita nggak ngelakuin kesalahan, kita mana mau sih diperes? Kita nggak ngelakuin kesalahan loh ya kan, ngapain kita mau diperes ya kan? Toh ini kan udah aneh ya, bilangnya diperes tapi dia yang nanya, bilang aja berapa Mail, kan kocak ya. Jadi kalau Nikita udah seslay itu menanggapi hukum ya, udah seslay itu ya kita lihat aja. Aku berharap sih nanti sidangnya ini adalah sidang-sidang terbuka ya, bukan sidang tertutup, karena rakyat di sini memperhatikan, dan ini tuh adalah kasus terlucu. Cuma dalam hitungan bulan ya, 1 bulan lebih udah jadi tersangka, kan kocak banget gak sih?
Kocak banget. Terus masyarakat yang udah dirugikan selama ini sama kasus skincare, gimana tuh? Gimana? Apakah masyarakat yang udah jadi korban skincare itu nggak bisa ya? Nggak bisa mempertanyakan keadilan? Harusnya bisa dong, karena di sini yang dirugikan itu bukan mafia-mafia penjahat rakus tamak harta ini. Yang dirugikan tuh masyarakat ya. Even kalaupun emang Nikita Mirzani, dokter detektif melakukan pemerasan, di sini tetap aja yang pada akhirnya yang merasa menjadi korban itu, yang bener-bener the true korban itu ya customer, masyarakat ya. Masyarakat yang jadi korban. Lihat dong muka orang-orang yang mukanya sampai gosong ya kan. Belum lagi yang organ tubuhnya kena, apalagi belum lagi yang pada stretch mark sebadan-badan tuh karena HB dosing lah, karena inilah, karena itulah. Mana efek jerahnya buat mereka, pelaku-pelaku usaha-usaha bejat, nakal, jahat ke masyarakat, pemakan uang haram? Mana? Coba aku mau tanya ya sama aparat, aku mau tanya, mana hukum buat mereka? Apa arti undang-undang perlindungan konsumen? Gila. Masyarakat di sini wajar menggebu-gebu. Kenapa? Karena masyarakat ya memang korbannya masyarakat. Yang jadi tumbal siapa? Masyarakat. Akibat apa? Ketamakan mereka demi nenteng-nenteng tas Hermes, LV, Gucci, Pret lah. Terus udah itu masyarakat juga yang mau disalahin. Gila kali. Ya kali. Penjualan obat terlarang dibebaskan, terus masyarakat juga yang disalahin.